Sesungguhnya semua yang ada di alam semesta itu tidak pernah terputus lepas dari wujud, hakikat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya wujud tersebut bukanlah dengan makna tahakkuk, pembuktian atau menghasilkan dari makna yang masih abstrak. Wujud hakiki Allah tidaklah dapat kunhunya, ya. Siapapun orangnya tidak bisa mengenali si Allah yang al-wujud, Allah yang maha wujud itu. Akal tidak mampu mencapainya. Tidaklah dicapai oleh akal, walal wahum, apalagi waham. Apa arti waham? Asumsi-asumsi, angan-angan. Apalagi indra. Wala ya'ti fil qiyas, Allah tidak bisa dikias. Siapa yang ingin mencoba-coba menembus larangan ini, dia telah membuang-buang waktu. Jadi kaji-kaji diri itu ujung-ujungnya menuhankan diri, udaya waqtah, itu membuang-buang waktu. Di maruh tuh, di kepala, di dado, di tangan, di jantung. Ya, buktinya ada orang yang di organ jantungnya dicangkok masih hidup. Kalau ruh itu menempati badan, seharusnya orang yang terpotong jarinya, terpotong kukunya, terpotong badannya, matinya, terpotong ruhnya. Nah, di maruh tuh. Sampai kini kita tidak tahu ruh tuh di mana. Sebab ruh tuh tidak di mana-mana. Ruh tuh manifestasi Allah yang sebenarnya. Zahara. Allah bernyata, bermazhar, bertajalli, mengenalkan dirinya itu lewat ruh. Ruh itu tiupan Allah. Karena kita kemudian ditanya tidak tahu. Itulah disebut min amri rabbi yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau mengenai hakikat ruh. Di mana ruh, bagaimana ruh, warna ruh, bentuk ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh itu amru rabbi. Urusan Allah, urusanku jangan kamu urus. Itu hakku jangan kamu bahas. Formulasi cara Allah mengenalkan diri banyak. Indak kenal Allah saat senang, Allah akan mengenalkan dirinya saat susah. Enggak kenal Allah saat sehat, Allah kenalkan diri saat sakit. Enggak kenal Allah saat muda, Allah kenalkan saat tua. Tidak kenal Allah saat hayat masih dikandung badan, Allah akan menegur si hayat dengan dicabutnya hayat dari badan. Wujud Allah yang esa itu adalah hakikat dari wujud semua alam semesta. Disikolah orang banyak salah menerjemah. Hakikat wujud kita adalah wujud Allah. Dan semua wujud di alam semesta, bahkan satu biji zarah, tidak terlepas dari hakikat wujud itu. Maksud dari kita itu hakikat dari wujud Allah. Wujud Allah itu hakikat kita. Karena Allah itu ado, terpancarlah dari kunnya itu sehingga kita menjadi ado. Orang yang paling sibuk nanti di akhirat Nabi Muhammad. Tidak sempat beliau memikirkan diri. Maka beliau carilah umatnya. Paling gampang. Siang mukanya bercahaya, dari jari sampai ke tikut bercahaya, kepalanya bercahaya, kakinya bercahaya. Oh umatku, berwudu. Cari dan Nabi sadonya. Dikumpulkan. Nabi tidak sempat memikirkan siapa-siapa. Itu dicarinya. Kalau lewat umat Nabi Muhammad. Bagi orang yang tidak mengenal Rasulullah, dia mencarinya. Dulu umat manusia dalam hadis Bukhari Muslim mencari Nabi Adam. Saya tidak bisa memberi syafaat. Datanglah ke Nuh. Kata Nabi Nuh, hei umat manusia, aku pernah berdosa. Datanglah ke Ibrahim. Tuh Nabi ini bisa. Di umat mencari syafaat. Syafaat tujuh ma'rifat bisanya. Itulah maka kemudian wajib belajar ma'rifatullah, bukan sunnah. Secara ilmu rohani kalau wajib. Kalaulah kenal wajah Nabi Muhammad yang memberi syafaat, tidak perlu kita datang nanti ke Nabi Adam, langsung ke Nabi Muhammad langsung kali. Mahar kita masuk surga Bapak Ibu, berapa nama Allah ditabung di kolbu, bergetar di jantung, mengalir darah, masuk kepada daging kita. Allah mengenalkan diri jo hurufnya, tulis innani, aku tuh indah ada syakalnya, bentuknya, ndak ada hatnya, tapi aku mengenalkan engkau lewat huruf alin, la, alif, lam, ha. Sebanyak tuh huruf bako alif, lam, ha yang terpilih. Alif itulah Allah, esa, ahad, hu, itulah huwa, hu itu kul huwa. Ketika seseorang membaca hu, itulah sesuatu terdalam, maka disebutlah domir terdalam, dirinya yang terdalam. Jika disebut hu, Allah yang tidak bisa dicapai oleh mata, yang tidak bisa didengar oleh telinga, yang tidak bisa disentuh oleh sentuhan tangan. Iblis itu pintar berdalil. Kalau ndak jo dalil, bisa Nabi Adam tergelincir.
Tidak mungkin. Selevel Nabi Adam, beliau tergelincir kakek gitu. Apalagi Adam itu. Kau jangan bersandar dengan adamiah engkau. Bersandarlah dengan nuriyah yang ada di dalam. Nur yang Allah titipkan, itulah doa Nabi. Allahumma azim li nura. Ya Allah, besarkan nur yang engkau titipkan dalam diriku. Hadis Sahih Muslim itu. Doa Nabi keluar rumah ke masjid. Karena Allah itu memahami hambanya, tidak bisa mengenal dirinya secara sempurna, secara mutlak, karena dia tidak bisa dibayangkan. Laisa kamislihi syai', tidak ada yang bisa membayangkan Allah, karena tidak ada yang menyerupainya. Maka Allah mengalah. Allah kemudian, usah cari-cari Adenlah, akulah yang akan mencari engkau. Akulah yang akan mengenalkan diri kepada engkau. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Suci tidak tergambar. Yang tidak tergambarkan tidak bisa dicapai oleh basar, karena tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah terbayangkan oleh pikiran, tidak pernah terdengarkan oleh talingo iko. Bisa tidak membayangkan Allah dengan iko? Tidak bisa. Jadi sebab ada orang tersesat belajar ilmu hakikat karena main kalau kata kunci. Sesuatu yang tidak ada syakal, tidak ada bentuk, tidak ada had, tidak ada batasnya. Bala memikirkan. Kalau dunia belum pernah terbayangkan, apalagi langi, apalagi membahas Lauh Mahfuz, kursi Allah, arasy Allah. Bala kebayang-bayang. Ada orang yang berakidah Allah bertempat, berarah, cek orang dan mengecen dirinya diri Allah. Kosong di dalam. Tidak ada di dalamnya cinta. Itu hakikat iblisiyah. Wujudnya kita, wujudnya alam, wujudnya Rabbul Alamin, indah berbentuk. Allah yang tidak bentuk, tidak berbatas, tidak ada angka yang membatasinya. Tapi ketika Allah ingin mengenalkan dirinya kepada hamba, Allah memantulkan nama dan sifatnya dalam bentuk batas. Kata kuncinya, zahara, bernyata, tajalla, bertajalli, berjaleh-jaleh, bisyakl. Makanya orang-orang ahli akidah mengatakan alam iko ayatun, tando au alamun, pertanda adanya yang menciptakan alam. Jadi Allah ketika ingin mengenalkan diri kawa, Allah nyatakan jo alam. Penghulu alam siapa? Nabi Muhammad. Maka kalau ingin kenal Allah, tidak usah naik gunung, nali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti Allah hak? Allah yang maha nyata, yang maha ado. Adonya tidak bisa diragui, itulah hak. Masih ragu, berarti Allah belum bernama Al-Haq bagi kita. Itulah yang disebut di Quran, Al-Haqqu min Rabbika. Al-Haq itu dari Rabbmu. Jadi Allah menyebut kabar darinya, wahyu darinya dengan Al-Haq. Sedangkan dirinya pun adalah Al-Haq. Maka Al-Haq itulah raiba fih. Tidak ada sedikit pun keraguan. Allah yang benar-benar ada itu, yang benar-benar wujud itu, dia wujud, ambo wujud. Wujud kita terbatas. Kalau ruhaniyah para syuhada, Allah katakan, wala taqulu, jangan sekali-kali engkau mengatakan ruh para syuhada itu mati, tidak ada. Bal ahyaun, mereka senantiasa hidup. Kalau syuhada hidup, apalagi aulia, para wali. Aulia itu temannya Allah, akhilaullah, khalilullah, kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hakikat tuh masih bisa tergelincir, walaupun bisa jalan di hati, walaupun bisa berpindah ke berbagai tempat dalam satu saat, walaupun bisa mecah badannya. Tapi kalau belum tembus sampai ma'rifat, tidak. Ma'rifat itulah gabungan syariat, tarikat, hakikat, tumbuhnya nanti ridho kepada Allah. Iblis itu dapat izin dulu ibadah di bumi 1000 tahun, terus naik ke langit dan dapat izin memimpin salah satu klan malaikat di surga. Nah, ilmu hakikat itu karena dulu pernah didapatkan oleh iblis, dia simpan di dalam hatinya, itulah yang kemudian dia kirim kepada orang yang ingin belajar tauhid. Itu yang dapat bisikan-bisikan belum tentu dari Allah, walaupun bulu dari Allah. Orang-orang yang mengingkari syariat itu, tunggu saja tanggal mainnya, nanti akan kebongkar itu, bahwa hakikat yang dia simpan bukan ilmu Allah, tapi ilmu yang sudah dibelokkan oleh iblis. Kalau ada orang mengatakan untuk sembahyang, kiblatlah di dalam, nan disembah ada di dalam, awak inyo awak, ya aku dia, akan bahaya tuh. Kalaulah aku itu dia, ada minat kelawan jenis lain.
Nggak ada minat mencelik fulus rupiah dolar lagi. Jadi bohong itu. Allah itu Allahus Samad. Nggak usah tinggi-tinggi kaji surah Al-Ikhlas lah. Allahus Samad artinya Allah tempat bergantung. Lita wa minta kenyang kepada Allah, bisa tuh. Itu nanti tentara-tentara akhir zaman makanannya Allahus Samad. Nggak bisa, nggak ada makanan. Makanan negeri makan tuh nggak ada. Maka Al-Ikhlas itulah yang jadi makanan nanti. Ilmu para wali-wali lamo. Hasrat masih banyak. Sama fulus mato masih hijau. Jadi Allahus Samad itulah pembatal kajian-kajian orang yang sok merasa dirinya, di dalam dirinya ada Allah. Boleh kajilah, kaji diri, kaji asoliyah, silakan, tapi kembalikan ke sumbernya. Jadi kita sering mendengar istilah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Sebenarnya 4 ini adalah syariat, tapi karena ilmu sudah berkembang, istilah pun berkembang. Ilmu hadis berkembang, sahih, hasan, dhaif. Dalam fikih berkembang. Maka dalam ilmu tentang tauhid, tentang tasawuf pun berkembang. Muncullah istilah syariat yang zahir, tarekat jalan, hakikat keyakinan. Hakikat itu artinya keyakinan yang mantap. Biasanya di alam hakikat itu masih bisa dimasuki oleh iblis. Itu sebabnya banyak orang lah tinggi kajinya, tinggi hakikatnya, masih bisa terperosok. Kalau nyo balanggam menjelaskan tentang wujud, luar biasa. Tapi orang tidak sembahyang. Kalau tidak sholat, cara hukum fikih kan berdosa. Tapi kalau mengingkari, kafir. Kalau ada orang mengatakan, oh saya nanti sholat, ambo nanti sembahyang, berarti orang itu bukan kafir. Selevel Nabi Musa, Nabi Isa, itu butuh syafaat Nabi supaya bisa memberi syafaat kepada umatnya. Kalau Nabi sudah buka bab syafaat, baru yang lain bisa memberi syafaat. Bernamalah Nabi itu Al-Fatih. Itu sebabnya ada salawat namanya salawat Al-Fatih. Semoga nanti para mursyid, para khalifah mempelajari itu, hafalkan, baca minimal sekali sehari lah, supaya dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa perbedaan Nabi dengan sahabat Nabi, bahkan para Nabi yang lain? Nabi Muhammad itu ketika Mi'raj, jo badannya jo tarompa-tarompanya naik ke aras. Kalau para Nabi, Nabi Musa pingsan dulu baru Mi'raj, itulah Mi'rajnya. Nabi Yunus tenggelam dulu dalam perut ikan. Nabi Ibrahim api menjadi dingin. Lebih sempurna nggak tuh? Beliau Mi'rajnya kalam yang muncul hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka semua zikir-zikir para nabi itu diturunkan menjadi zikir pada mau sembahyang. Jadi sembahyang kita tuh betul itu mi'rajul mu'minin, bahkan mi'rajul anbiya ghairu nadiyina. Selain nabi kita itu semua amalannya dari situ. Ditambah di situ ada tasyahud, di situ ada Fatihah, lengkaplah semuanya. Makanya Nabi Musa dulu dalam hadis Imam Bukhari, hadis sahih, meminta, ya Allah, jadikan aku nabi akhir zaman. Aja ya Allah. Oi Musa, nabi akhir zaman itu sudah ada. Nabi Musa diberi pemahaman itu. Thariqat itu nggak boleh kolot. Thariqat itu kurikulum. Dia harus diformulasikan, dibungkus sesuai dengan hajat zaman ini. Zaman ini zaman online. Ya sudah, kita bagikan mana yang pantas di-online-kan. Kita tahan mana yang tidak patut di-online-kan. Jika kita berbeda pendapat, tidak masalah. Barangkali di antara kita, di antara sahabat, kiai, wali, habaib, ada yang tidak sepakat dengan saya. Ketika saya membedah satu kitab, dianggap saya ember dan vulgar. Tidak masalah. Bukankah ilmu itu ada ijazahnya? Kita diijazahkan guru kita menjelaskan ini. Jika antum tidak dapat ijazah, tidak perlu marah. Banyak thariqah kepada Allah. Ketika ilmu-ilmu tentang bid'ah sudah dibuka, ilmu tentang sunnah juga harus dibuka. Ketika orang hari ini membuka ilmu-ilmu kebatinan lewat di YouTube, zikir-zikir secara obral di YouTube, kenapa kita tidak juga membuka kajian-kajian yang murni ini, yang bersanad ini lewat sosial media? Kita melarang orang tapi tidak memberikan jalan keluar. Ihsan, apakah masih thariqat? Jika al-Islam mesti lewat mazhab fikih, tidak ada lagi jalannya, karena itu warisan ulama salafus saleh. Jika ingin membaca Al-Quran mesti lewat thariqat tajwid. Tajwid itu juga ada thariqahnya. Jika ingin memahami ragam baca Quran mesti lewat jalur thariqah qiraat. Maka ada macam-macam qiraat. Kenapa ada orang di dunia mengakui thariqah qiraat, mazhab-mazhab qiraat, tapi giliran memahami bab ihsan, dia tidak mau berthariqah. Dengan ego mengatakan, oh tidak ada thariqat, saya bisa sendiri. Jika Anda merasa bisa, silakan lakukan sendiri. Tapi tidak usah menyalahkan orang yang menjalani jalur-jalur thariqat ihsan. Jika fikih saja
melahirkan banyak jalan-jalan, banyak mazhab. Apalagi ihsan, maka akan banyak juga jalan menuju Allah. Dan di zaman akhir zaman ini, thariqah itu akan selalu diperbaharui. Yang sabar dulu, coba amalkan dulu satu thariqah yang kita pelajari. Barangkali kita mendapatkan usul ilallah, disampaikan kepada Allah, baik cuma namanya, sifatnya, afalnya, apalagi mengenal zatnya. Yang sabar. Begitu juga seorang guru. Guru juga akan, misalnya guru di sekolah, jika kamu ingin mengerti, maka dengarkan baik-baik dari awal sampai akhir. Itu juga butuh tahun. Kenapa kita bisa tahan untuk makanan intelektual, tapi tidak tahan untuk makanan spiritual? Betapa tidak adilnya dan tidak sabarnya kita. Wa qalilun, sedikit sekali di antara hamba kami syakur, yang banyak bersyukur. Allah menja'alna minasyakirin. Amin. Thariqah itu sama seperti sekolah. Kurikulumnya sama, tapi berbeda gurunya. Berthariqah itu sama dengan masuk ke resto. Anggap saja rumah makan Padang. Nama sama, tapi ketika ahli masaknya berbeda, kita akan berbeda menikmatinya. Kita akan tandain, rumah makan Padang yang ini enak, yang sono tidak enak. Sama-sama rendang, tapi berbeda. Kenapa kita berani mengatakan seperti itu? Karena perbedaan cara menyajikan dan rasanya. Jadi bolehkah saya pindah? Boleh. Jika tidak ada peningkatan spiritual, bukan berarti thariqahnya yang tidak meningkat, bukan berarti mursyidnya tidak hebat. Mungkin kita tidak berjodoh dengan mursyid tersebut, mungkin kita tidak sesuai dengan kurikulum yang ada pada thariqah tersebut. Jika demikian, pindahlah. Siru fil ard. Inilah makna ayat itu. Berjalanlah di muka bumi, pandanglah dengan mata batin. Kita akan melihat, oh alam ini sangat luas.